Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Shadaqallahu alazim. Sahabat rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kamu sekalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke tanah kami kembalikan lagi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah akan kami kembalikan ke kalian semuanya sekali lagi. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa kita diciptakan dari tanah. Ya, sebagaimana kita mengetahui bahwa bapak kita Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Ya. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tetapi kita sebagai zuriyahnya, sebagai turunannya tidak langsung dari tanah, tapi dari saripati, masih dari tanah. Seperti Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semuanya, atau menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati, dari tanah. Jadi saripati itu ya dari tanah juga, karena tumbuh-tumbuhan apa yang ditanam itu dimakan oleh kita, ya. Setelah dimakan kemudian diproses di dalam perut kita, maka jadilah saripati, yaitu sperma. Maka sperma ini bertemulah dengan sperma laki-laki dan perempuan, maka Allah ciptakan manusia dari saripati itu. Ini menandakan bahwa kita ini bukan dari emas, bukan dari perak, tetapi dari tanah. Yang hikmahnya supaya kita tidak sombong. Kita tidak boleh sombong. Karena apa yang disombongkan? Orang dari tanah. Kalau dulu iblis dia sombong karena diciptakan dari api. Ketika disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam nggak mau, karena dia lebih tinggi kedudukannya, bahan bakunya dari Adam. Nah itulah yang disebut sombong, jadi merasa lebih daripada yang lain. Tapi kita tidak boleh sombong. Kesombongan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dunia ini kita disuruh beribadah, maka kita harus beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan oleh Allah dari tanah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian ini bukan untuk Allah, tapi untuk kita, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian. Setelah kematian Allah firmankan, wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah kami kembalikan kau. Kembalilah ke tanah. Setelah meninggal kita dimasukkan ke tanah, masuk alam barzah. Apakah selesai di situ? Tidak. Di alam barzah ini ada pertanggungjawaban segala perbuatan kita di alam dunia. Maka ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Oleh karena itu di dunia ini harus betul-betul kita berbekal diri. Di dalam Al-Quran difirmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan kalian harus berbekal diri, mencari bekal, maka sesungguhnya yang bekal yang paling baik adalah takwa. Harus bertakwa betul-betul supaya selamat di dalam kubur. Kemudian setelah di alam kubur, di alam barzah, kita akan dikembalikan lagi. Di dalam Al-Quran difirmankan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami kembalikan lagi, keluarkan lagi, sekali lagi. Nah, kita akan memasuki masa kebangkitan, ya. Setelah
ditiup oleh malaikat, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yangsirun. Maka apabila ditiup sesengkala, maka manusia bakal keluar dari kuburnya masing-masing. Nah, di alam barzah ya, di alam mahsyar ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihisab, kemudian ditimbang, kemudian diberi buku, dan itu prosesnya lama sekali ya. Jadi di alam mahsyar ini kita dikumpulkan dengan lapang yang putih, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, jadi tidak bisa berteduh, kecuali orang-orang yang bisa berteduh itu yaitu yang disebut di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ada 7 golongan yang akan dinaungi di alam mahsyar nanti, yaitu termasuk ya imamun adil, pemimpin yang adil, kemudian ada orang laki-laki perempuan yang bersahabat karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Kemudian ada pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang hatinya selalu ingin ke masjid. Kemudian orang yang tahajud malam, dan orang-orang yang bersedekah tidak tahu siapa-siapa. Bahkan yang kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh kanan. Kemudian juga laki-laki atau perempuan yang dipanggil untuk berbuat mesum, berbuat dosa, tetapi dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di alam mahsyar ini banyak prosesnya. Nah, kalau kita di alam dunia ya, kita baik, kita takwa, insya Allah di alam barzah akan lebih mudah, dan di alam mahsyar juga akan lebih mudah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di alam mahsyar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbaikilah hubungan dengan Rasulullah, banyak membaca sholawat, cinta kepada zuriyahnya, cinta kepada keluarganya ya. Itu mungkin sahabat-sahabat rahimakumullah secara singkat. Mudah-mudahan kita senantiasa berbekal diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.